Kampanye damai berlangsung mulai 4 Juni 2014 hingga 5 Juli 2014. Kampanye damai ini membawa visi, misi program, serta rekam jejak kandidat yang dapat dipertimbangkan rakyat dalam kelayakan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih. Dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014, dijelaskan metode kampanye yang boleh dilakukan oleh kedua pasangan capres dan cawapres. Di antaranya adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye melalui media massa, serta pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan. Usai masa kampanye, pasangan capres dan cawapres diminta tak melakukan aktivitas kampanye apapun pada masa tenang, yaitu pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2014. Kampanye damai menyentak kecerdasan rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Pemimpin yang kelak dipilih atas dasar kecerdasan politik rakyat, yakni pemimpin yang terhormat dan beradab. Kampanye damai menyentak kecerdasan rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Pemimpin yang kelak dipilih atas dasar kecerdasan politik rakyat, yakni pemimpin yang terhormat dan beradab. Kampanye pilpres yang damai harus senantiasa digemakan, karena merupakan wahana pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi rakyat. Di masa kampanye ini, waktu yang tepat untuk melihat kualitas dan kuantitas dukungan yang sebenarnya yang didapatkan oleh kedua pasangan. Tanggal 4 Juni resmi dimulai kampanye berdasarkan ketetapan KPU, maka dapat dipastikan semua elemen pendukung baik partai maupun relawan akan bahu-membahu mengkampanyekan jagoannya masing-masing. Masyarakat belum dapat benar-benar menilai dengan baik perbedaan kualitas di antara kedua pasangan ini, maka masa kampanye yang hanya lebih dari sebulan inilah kita bisa melihat perbedaan yang sebenarnya antara pasangan Prabowo Hatta dan Jokowi JK. Untuk membahas kualitas kampanye Pilpres 2004 telah hadir tim ahli pemenangan Jokowi JK di sini, Bapak Sihar Sitorus. Selamat pagi, Pak Sihar. Selamat pagi. Selamat datang di Berita 1. Langsung saja mengenai penyusunan strategi kampanye tim pemenangan itu kira-kira seperti apa? Ya, pertama dalam kampanye pemenangan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala, kita menyadari bahwa masyarakat kita ini sangat beragam dan pendekatannya juga berbeda. Kami menggunakan beberapa cara sehingga pesan visi misi dari pasangan Jokowi dan Yusuf Kala ini dapat tercapai di masyarakat. Antara lain, kami menggunakan presentasi langsung oleh Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala sebagai calon presiden 9 Juli 2014 nanti. Kemudian kita menggunakan juga cara influencer, di mana para pakar dari berbagai bidang seperti ekonomi, musik, seni, kreatif, dan yang lain-lainnya akan memberikan pemaparan kepada konstituennya pada fokus group, sehingga visi misi ini dapat tercapai dengan tepat di pikiran masing-masing bagian daripada masyarakat. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan kita menggunakan sosial media untuk mencapai masyarakat lebih jauh lagi, lebih luas lagi sampai kepada daerah-daerah. Sepertinya lewat Facebook misalnya atau Twitter. Itu menjadi media kampanye yang kami gunakan juga. Satu elemen yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya adalah relawan. Relawan ini sangat penting karena bisa dikatakan ini partisipasi langsung daripada masyarakat yang merasa, yang mempunyai suatu keyakinan bahwa pasangan Jokowi dan JK ini adalah layak menjadi presiden kita di periode yang akan datang. Oke, mengenai partisipasi langsung dalam hal ini, baik Jokowi atau JK katanya ada presentasi langsung. Apakah ada daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat perhatian atau bagaimana? Karena kita tahu jadwalnya sampai ke Papua bahkan ya. Iya, pada pagi ini Pak Jokowi berada di Papua dan Pak Yusuf Kala bertemu dengan anggota masyarakat lainnya, ya tentunya untuk menyampaikan visi misi dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah pasangan yang tepat. Tentunya dalam kurun waktu 1 bulan ini ada beberapa daerah lagi yang akan dikunjungi oleh pasangan ini. Tentunya lokasinya yang strategis, yang mempunyai perwakilan suara yang cukup banyak dan mempunyai simbol sejarah dan berbagai kriteria lainnya untuk menentukan
daerah-daerah yang akan dikunjungi oleh pasangan ini. Oke, apakah berikutnya modalitas tokoh atau figur lah ya, seseorang tokoh itu cukup penting sebagai calon presiden tanpa kita melihat kualitasnya terlebih dulu? Ya, seseorang menjadi tokoh atau suatu figur tentunya sudah mempunyai kualitas, dan kualitas ini bisa bermacam-macam, bisa intelektual, bisa kepedulian kepada masyarakat, dan banyak kriteria lainnya. Dan tentunya sebagai tokoh dia juga disayangi oleh masyarakat. Oh iya. Ya, tentunya semakin banyak tokoh-tokoh yang ikut terlibat, itu juga dengan kata lain kita mengajak masyarakat luas untuk turut mendukung, mensupport tokoh yang menjadi panutan di masyarakat tersebut. Oke, kalau saya tanya seperti ini, apakah capres, cawapres yang Anda usung berkualitas dalam kampanye? Pasti jawabannya iya. Cuman alasannya apa Anda berkata seperti itu? Ya, sebagai contoh yang paling konkret dalam deklarasi damai kemarin, kita melihat dua komunikasi yang ditonjolkan oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Pak Jokowi dalam deklarasi damai kemarin tersebut menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang sangat kuat. Secara tematik, komunikasi secara verbal itu sudah dibatasi ruangnya, yaitu hanya suatu komitmen untuk menjaga pemilu ini berjalan dengan damai. Tidak bisa lagi lari daripada situ. Tetapi kita bisa lihat bahwa komunikasi non-verbal daripada Pak Jokowi itu menunjukkan sikap mental beliau dalam menjalankan visi misi yang akan diusung, yang akan diwujudkan untuk periode 2014 sampai 2019 ini. Dengan kata lain, saya bisa katakan bahwa Pak Jokowi itu sudah bekerja sebagai presiden sebenarnya melalui sikap mental. Dia ingin menunjukkan bahwa banyak persoalan serius dan harus ditanggapi dengan serius, dan ini harus dilakukan dengan hikmat dan ketulusan. Jadi saya pikir itu salah satu mengapa pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla ini menjadi pasangan yang paling atraktif. Nah, kalau dalam program kampanye Jokowi apa yang diusung, Pak? Tentunya kita lihat visi misinya Pak Joko Widodo dan Yusuf Kalla ini sangat luas, mulai dari ekonomi, pertahanan, industri kreatif, kesehatan, pendidikan, olahraga. Dan yang menjadi titik berat juga dalam visi misi dari pasangan ini adalah pembangunan karakter bangsa. Dan ini sangat penting untuk menjalankan, mewujudkan, merealisasikan program aksi yang telah dirancang tanpa ada suatu perubahan sikap mental atau revolusi mental, maka program aksi ini akan menjadi suatu jargon. Sering disebut itu revolusi mental ya. Kalau dari segi kesejahteraan rakyat sendiri, kira-kira apa yang akan ditonjolkan dalam kampanye? Ya, kita bisa melihat parameter yang ada di dunia ekonomi sekarang ini, mulai disparitas pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan kesehatan ya. Dan ini akan menjadi program penting di dalam visi misi, di dalam pelaksanaan pekerjaan program aksi daripada pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Ya, karena kita mengetahui bahwa kita punya negara ini sangat kaya, tetapi terjadi ketimpangan kesejahteraan di sana sini, dan pemerataan daripada kesejahteraan ini akan menjadi fokus. Oke, itu yang difokuskan lah ya dalam kampanye seperti itu. Nah, berkaitan dengan pengalaman, kita tahu bahwa Jokowi sudah pernah 2 kali menang di Solo, Jakarta, ya kan? Berarti 3 kali. JK pernah dulu sebagai wapres. Apakah ini Anda lihat sebagai sebuah keunggulan dalam kampanye atau? Ya, tentunya track record itu, rekam jejak, memberikan suatu indikasi tentang seseorang. Dan seperti yang kita lihat bahwa kedua orang ini mempunyai rekam jejak yang dapat diikuti oleh publik secara transparan. Jadi kita sudah mengetahui sebenarnya positif dan negatif dari kedua
orang ini, Bapak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan yang terutama adalah kita mengetahui karakter mereka. Karena ini karakter ini akan sangat menentukan apakah program aksi ini akan dilakukan secara konsisten. Dan kita melihat rekam jejak mereka, kita memiliki keyakinan bahwa program aksi ini akan dilakukan dengan konsisten. Oke, baik. Kita akan tahan komentar berikutnya untuk segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai kualitas kampanye Pilpres 2014. Kembali Pak Syihar Sitorus, mengenai kampanye damai, ini kan sebetulnya yang diusung dalam Pilpres 2014. Tapi kita mengenal kampanye negatif, kampanye hitam. Tanggapan Anda? Ya, memang kampanye ini harusnya berjalan dengan damai idealnya, karena ini kan perwujudan daripada hak memilih, hak asasi. Jadi itu sesuatu yang personal dan ya memang sesuatu yang personal, kita harus berjalan dengan damai sebenarnya. Tetapi ternyata dalam prakteknya banyak terjadi hal-hal yang menggerus daripada idealisme ini. Nah, kita memang melihat bahwa banyak berita tentang negatif campaign, sesuatu kelemahan seorang pasangan atau satu pasangan yang kemudian diekspos secara masif. Tapi black campaign itu mungkin tanpa data, mungkin lebih kepada asumsi atau persepsi yang tidak berdasar. Nah, di dalam tim kampanye dari pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala, kami tidak mengagendakan, tidak mempunyai agenda atau strategi untuk melakukan black campaign. Bagaimana dengan kampanye negatif? Kampanye negatif kita juga melihat sangat minim, karena kami lebih fokus kepada mengedepankan kekuatan daripada atau kelebihan atau potensi daripada pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Karena inilah sebenarnya yang ingin didengar oleh masyarakat, bukan kepada hal-hal yang negatif. Dan kita akan menghabiskan energi yang tidak penting untuk membicarakan sesuatu yang negatif, apalagi itu mengenai orang lain. Jadi kami mengambil sikap untuk fokus kepada apa yang menjadi program aksi kita ke depan. Apa yang menjadi rintihan daripada rakyat selama ini. Dan inilah yang kemudian kita internalisasi dan kita godok di dalam suatu program yang akan kita lakukan demi kepentingan rakyat itu sendiri. Lalu mengenai strategi menghadapi kemungkinan adanya kampanye hitam? Ya, itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa kita melakukan multi-layer campaign strategy, strategi kampanye berlapis-lapis, di antara lain melibatkan relawan dan influencer. Jadi fungsi daripada relawan dan influencer ini memperkecil gap, jarak antara policy makers, antara yang membuat policy dengan implementasi. Dengan adanya influencer, relawan yang semakin banyak, maka ada middle ground yang cukup luas dan cukup kuat untuk menerjemahkan dan untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran besar daripada calon pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala ini. Dengan demikian, dengan informasi yang akurat dan pesan yang seragam, maka masyarakat di akar rumput juga akan mengerti dan mempunyai pemahaman yang sama. Jadi ketika ada black campaign, negative campaign dari pihak luar, maka itu akan dapat ditangkis dengan baik. Ya, beberapa kali sempat terlihat seperti Jokowi mulai terpancing dengan kampanye hitam, atau reaksinya bagaimana? Mungkin masih segar dalam ingatan kita nih. Kita kembali kepada deklarasi damai, karena itu kemarin ditonton oleh banyak orang. Ya. Kita bisa melihat bahwa bahasa tubuh dari Pak Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala itu sangat jelas dan tegas bahwa pemilihan presiden ini sangat serius untuk menyelesaikan banyak persoalan negara. Jadi beliau sendiri juga tidak terlalu pusing, saya pikir, dengan black campaign atau dengan negative campaign dari pihak luar. Kita bisa lihat bahwa justru itu memperkuat internalisasi tekad, semangat untuk memberikan yang terbaik, dan itu sudah ditunjukkan di dalam acara deklarasi damai kemarin, di mana postur tubuh beliau,
ekspresi wajahnya itu menunjukkan sesuatu keseriusan. Bukan kayaknya malah capek ya? Saya pikir kalau capek dan letihnya tubuh biasa. Ya. Menghadapi kampanye Ya, karena negatif, tentunya kampanye saya hitam. pikir 20 jam, 22 jam mungkin kerja terus menerus itu letih, konsentrasi mungkin juga akan terpengaruh. Tetapi kita bisa lihat bahwa sikapnya itu jelas, tegas. Oke, baik. Apakah ada waktu 1 bulan kampanye ini kira-kira cukup untuk memperkenalkan capres-cawapres? Saya pikir semuanya harus bekerja keras. Waktu memang sangat pendek. Pendek ya? Ya, tetapi dengan pemilihan topik dan kemudian kita memfokuskan energi kita kepada hal-hal yang positif, itu akan memberikan resonansi yang besar kepada masyarakat. Nah, mengenai tadi ada 4 yang diutamakan, presentasi langsung, influencer, social media, dan relawan. Social media bagaimana nih perannya? Ya, sosial media kan intinya ini adalah bagaimana melempar informasi dengan cepat dan akurat dan dapat ditangkap oleh masyarakat luas. Dan tentunya sosial media menjadi peran yang penting. Karena ini kemudian nanti akan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Dan ketika ini menjadi pembicaraan dan kami dari influencer, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, tetua adat di dalam masyarakat, bahkan kunjungan langsung dari pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla sendiri, ini akan memperkuat dan memperteguh keyakinan daripada masyarakat untuk memilih mereka. Bagaimana peran media konvensional, surat kabar, Oh televisi, ya, radio? tentunya itu sangat penting. TV sekarang juga sudah begitu banyak, antara lain Berita Satu juga secara baik memberikan presentasinya untuk pasangan presiden, dan surat kabar daerah juga, nasional juga sangat di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tentunya masyarakat sekarang bisa cross check dari berbagai media. Apa yang dia baca kemudian dilihat di sosial media. Jadi pembanding lah ya. Jadi pembanding. Baik. Dan ini harus satu bahasa. Nah, dengan kampanye seperti ini, apakah Anda yakin? Karena kita tahu keadaannya di luar sana, pasangan Prabowo Hatta didukung hampir 60% parlemen, seperti itulah ya, kurang lebihnya. Dengan kampanye seperti apa kira-kira Anda bisa yakin bisa memenangkan Pilpres? Ya, kembali lagi bahwa kita kan menganut one man one vote. One man one vote, oke. Ya kan? Satu suara itu sangat penting. Dan masyarakat sekarang juga sudah cerdas, sudah bisa melihat mana yang baik bagi mereka. Dan kami meyakini bahwa pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla ini mempunyai kedekatan di hati masyarakat. Dan tentu banyak pihak juga akan meyakinkan sebaliknya. Tetapi masyarakat pada ujung-ujungnya masyarakat itu sendiri yang akan menentukan pilihan. Oke, silakan closing statement kalau begitu, kurang lebih 30 detik saja waktunya, Pak. Ya, pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla bertekad untuk mensejahterakan masyarakat, dan ini ditunjukkan dengan suatu karakter yang kuat, karakter dengan suatu komitmen untuk menjalankan programnya ini secara konsisten. Oleh karenanya, pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla layak mendapatkan kepercayaan untuk memimpin negara ini 5 tahun mendatang. Oke, baik. Terima kasih Pak Syihar Sitorus sudah hadir di sini berbagi mengenai kampanye, pentingnya kampanye Capres-Cawapres 2014. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi. Tetap bersama kami untuk informasi menarik lainnya.